Oke, selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi hari ini ya. Kita akan melanjutkan skill 33. Kemarin kan sudah skill 32-nya ya. Skill 32 kemarin membahas tentang penggunaan verb, tapi masalah auxiliary verb dan main verbnya ya, pasangannya. Nah, sekarang kita juga akan membahas tentang penjelasan dari verb lagi, tapi ini lebih ke penggunaan langsungnya. Kalau tadi di awal kemarin itu kan kita belajarnya lebih ke ini berpasangan dengan apa gitu kan, kemudian nanti tensisnya apa. Tapi kalau di sini itu benar-benar penggunaannya dalam arti apa. Di skill 33, 34, 35 ya satunya lagi, kalau nggak salah itu 3 skill membahas tentang ada 2 klausa yang dimana verbnya itu ada yang sama, maksudnya tensisnya, ada juga yang berbeda. Nah, kapan kita harus menggunakan yang harus disamakan, kapan kita harus menggunakan yang berbeda tensisnya, itu kita akan bahas sekarang gitu ya. Oke, sekarang di skill 33 dulu. Kita harus tahu kapan kita menggunakan past dengan present. Contoh, he took the money when he wants it. Jadi, basic dari tensis dulu. Tensis itu kan ada karena adanya perbedaan konteks waktu, gitu kan. Nah, artinya jika si pertama ya, masalah logik. Oke, kalau dari logik bisa digunakan juga ya. Kelihatan gampang. Tapi kalau yang kedua, itu masalah apa? Satu lagi yang teman-teman perlu pahami bahwa tensis itu dalam satu kalimat nggak harus sama verbnya, gitu kan. Kalau kejadiannya ada perbedaan waktu, mungkin bisa berubah, maksudnya bisa berbeda gitu ya. Ada yang misalnya simple past sama simple present dan lain-lain gitu kan. Bahkan ada yang pas perfect, ada yang simple past dalam satu kalimat yang sama gitu kan. Nah, itu ada karena ada yang perbedaan konteks waktu. Jadi teman-teman itu mungkin perlu tahu ini ya, kayak timeline penggunaan waktu. Oke, bentar saya bikinin dulu. Udah terang banget. Misalnya misalnya ada empat apa ya, 4 bagian waktu. Waktu di masa sekarang, masa lampau sebelum masa lampau. Kenapa saya bikin 2 di sini? Karena nanti ada apa ya, kejadian yang terjadi di 2 waktu berbeda di masa lampau gitu ya. Nah, ada juga future. Nah, kalau misalnya kejadiannya di sekitar sini di masa sekarang, ya berarti pakainya simple present gitu kan. Di sini simple. Kalau past ya simple past. Di sini kita skip dulu ya. Future, simple future. Kan di titik ini. Nah, tapi kalau misalnya sedang terjadi banget, berarti kan di titik prosesnya ya, di prosesnya itu pakainya continuous. Sekitar sini juga. Kan, ini juga continuous. Berarti nanti past continuous, present continuous, future continuous gitu kan. Nah, kemudian ada apalagi simple, continuous, ada perfect sekarang. Past perfect, present perfect itu apa gitu kan? Gampangnya present perfect itu timeline waktunya dari garisnya mana ya? Garis warnanya biru. Dari sini sampai sini. Sekitar ini. Waktunya nggak spesifik. Bisa beneran dimulai di masa sekarang dan kok di sini mundur ya. Ini present perfect. Bisa maksudnya dimulai di titik ini di masa lampau, misalnya let's say saya sudah belajar bahasa Inggris sejak tahun kemarin. Berarti dimulainya tahun kemarin di sini ya, di satu titik di masa kemarin sampai sekarang
di present masih berlangsung, itu present perfect. Bisa kayak gitu, atau mungkin bisa juga nggak berupa kejadian yang kayak terus menerus dilakukan, bisa juga berupa experience ya, pengalaman itu kan nggak terus-terusan dilakukan, cuma sekali misalnya, atau 2 kali atau 3 kali, tapi kan intinya adalah akumulasi dari pertama kali dilakukan sampai sekarang itu berapa, itu experience kan, sama aja berarti pakai present perfect. Nah ini kemudian kalau past perfect gimana? Past perfect pun sama, dia tidak spesifik ya, nggak kayak simple past, simple present, simple future, dia nggak spesifik. Jadi dia itu mirip kayak present perfect, cuma mundur lagi. Dari satu titik di sini sampai titik di sini. Di past maksudnya ya, kurang geser. Gitu ya. Ya, sampai ke titik ini. Jadi maksudnya adalah past perfect itu dilakukannya sebelum kejadian kedua, kalau ada kejadian keduanya, gitu ya. Dan berhentinya ketika ada satu kejadian di masa lampau yang lain, tapi yang setelah terjadinya kejadian pertama, itu past perfect. Makanya kalau kita udah paham timeline ini enak, gak usah ngafalin juga, sebenarnya bisa dapat konsep dari waktunya gitu ya. Ini penggunaan past perfect. Kesana-sananya itu nggak terlalu ini ya, si tenses-tenses lain di buku ini nggak terlalu ditekankan. Bahkan sebenarnya ya kalau misalnya tenses dalam speaking sih, dalam speaking itu yang paling utama sebenarnya cuma 5 kalau tenses dalam speaking. Tapi kalau di sini yang dibahas skill 33 sampai 35 ya kalau nggak salah itu fokus di present perfect, past perfect, kemudian simple past, simple present, sama simple future ada. Ya, yang sisanya kayak gabungan 3 tenses misalnya apa? Misalnya past perfect continuous dan lain-lain itu terlalu kompleks, nggak pernah sih saya dapat, tapi bisa aja dapat asalkan kita biasanya fokusnya kalau udah panjang banget ya satu verb tapi dia terdiri dari beberapa kata kayak yang kemarin, kalau kemarin kan cuma 2 ya. Nah itu kalau ada panjang banget bisa jadi itu gabungan tenses yang memang banyak. Nah itu cara analisisnya ya per kata aja, ini ketemu ini gimana, kata pertama ketemu kata kedua bisa nggak, kata kedua ketemu kata ketiga bisa nggak, gitu-gitu sih itu ya, biasanya membentuk pola dalam tenses. Tapi yang mau kita bahas di sini sekitar sini aja ya, sekitar tenses-tenses ini. Itu jadi penggunaannya gimana? Jadi saya copy dulu ya, saya copy. Kalau bisa nanti lebih kalau bisa. Kecilin dulu deh. Nah, biar nanti kalau aku pakai lagi enak. Ini sekarang skill 33 penggunaan past dengan present. He took the money when he wants it. Dia ambil uang ketika dia menginginkannya. Ambil uangnya, let's say berarti kan anggap aja kemarin ya, gitu kan. Kemarin ambil uang. Ketika itu kan kejadiannya bareng ya. Kalau ketika, ya kan. Nah berarti di sini gimana? Kalau once-nya sekarang kan aneh. Orang ambil uangnya kemarin, tapi once-nya sekarang. Logiknya aja nggak dapet gitu kan. Nah berarti di sini salah. Nggak boleh he wants it. Kalau mau he took the money when he wanted it, gitu kan. Atau berupa habit, he takes the money when he wants it. Dia ngambil uang, gitu kan. Itu habit dia ngambil uang ketika dia pengen, gitu kan. Jadi jawabannya antara alfa sama alfa. Yang pertama sama kedua ini benar ya. Diperbaikinya kayak gitu. Itu kan berarti kita pakai logik, tapi kita juga dapat dari bayangan timeline tadi, gitu kan. Lebih enak soalnya. Yaitu ini habitually kalau when he wants it. Kalau yang ini he took the money when he wanted it, berarti dia ya terjadi di masa lampau aja sekali, gitu kan. Oke, ini baru awal ya. Itu yang sama. Tapi bisa nggak berbeda? Bisa. Coba pakai logic. I know that he took the money yesterday. Contoh yang kedua. I know, saya tahu. Tahunya sekarang. Bahwa dia ambil uang kemarin. Ambil uangnya kemarin.
taunya sekarang, bisa nggak? Bisa. Berarti kan mungkin dia ngelihat kemarin ya, dia ngelihat tapi kan sekarangnya dia tahu, ngelihat dan tahu gitu kan, ngelihatnya kemarin sampai sekarang tahu kalau si laki-laki ini ngambil uang kemarin. Berarti intinya adalah teman-teman jangan sampai menganggap dalam satu kalimat itu harus sama gitu ya. Patokan sama verb itu adalah ketika konteks waktunya sama dan logiknya juga dapet gitu ya. Itu yang paling enak sih. Ya, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Aman ya? Oke, kita lanjut ke exercise. Coba nomor 1. Kenapa dia salah? Tell harusnya told. Oke, I told him the truth when he asked me the question berarti. Oke, betul ya. Atau kalau mau ya asked-nya diganti jadi verb 1 supaya ini menjadi habit, sama-sama habit gitu kan. Kalau saya tuh ngasih tahu dia hal yang benar ketika dia tanya gitu kan. Oke, betul ya. Jelas ini. Logiknya dia di satu waktu yang sama. Oke, nomor 2 sudah benar ya. I understand that you were angry. Berarti marahnya kemarin, saya sampai sekarang masih ngerti. Oh, saya ngerti di kondisi sekarang. Kenapa kemarin marah gitu kan. Ini contohnya sama kayak yang tadi I know gitu ya. Oke, berarti nomor 2 aman. Berubah pun nggak apa-apa ya. Verb 1 ini verb 2. Oke, kita ke nomor 3 sekarang. Incorrect. Harusnya gimana? Terus harusnya went. Oke. When he was a child, he always went to the circus. Yes, betul ya. Ini kan ketika kecil. Berarti kecil itu dulu, ya berarti masa pergi ke sirkusnya sekarang gitu kan. Habit sekarang kan enggak. Oke, betul. Ini harusnya when ya. Incorrect. Lanjut nomor 4 sekarang. Incorrect, incorrect. Harusnya harusnya read. Iya, betul ya. Verb 2. Verb 2 read. Yes, good. Ini salah ya, supaya sama-sama verb 2 karena di sini konteksnya jelas last semester. Berarti lampau gitu ya. Nggak bisa dijadikan verb 1 verb 1. Oke. Lanjut nomor 5. Oke. Nah, kalau nomor 3 jadi when he is a child bisa juga nggak? Oke, tadi kalau kita contoh nomor 1, kemudian nomor yang di atas-atas ya, itu kan bisa aja kalau mau verb 1 semua, kalau dia konteks waktunya sama gitu kan. Kalau mau verb 2 semua kalau sama. Nah, tapi kalau di nomor 3, gimana? When he was a child, he would always goes to the circus. Ketika dia, oke, logiknya gini. Ketika dia anak-anak, bayangannya apakah pada saat diomongin kayak gitu si orang ini juga anak-anak? Kan nggak logik ya, kita kan memang anak-anak, misalnya ya dia itu memang anak-anak gitu kan,
Jadi kayaknya konteksnya lebih ke mundur gitu kan. Kalau secara logik waktu. Iya nggak sih? Kayak itu sih. Kayak dia flashback gitu kan. Oke, itu ya, pakainya logik aja. Iya bener, soalnya barangkali aja kan nanti yang digaris bawahin was sama goes-nya kita bingung ya, mana yang ditukar, bener-bener. Jadi beneran harus dibayangkan kira-kira logiknya lebih tepat kemana gitu ya. Oke, incorrect. Nomor 5, karena ini juga incorrect. Harusnya gimana nomor 5? When harusnya goes. Oke, wakes up early every morning. Kalau ada kata setiap pagi berarti berupa habit ya. Nah, berarti lebih ke when-nya harus ke verb 1. Goes, betul. Supaya sama-sama kejadiannya berupa habit gitu ya. Oke. Ini incorrect ya. Coba satu lagi, nomor 7. Namanya skip aja. C. Oke. He is telling the teacher why he didn't have time to finish his homework. Dia sedang bilang ke teacher. Sedangnya tapi dipakai to be verb 1 ya. Berarti sekarang banget dia lagi ngomong ke teacher, kenapa dia nggak punya waktu untuk menyelesaikan PR-nya dia. PR-nya mau dipakainya ini simple past ya. Berarti mungkin let's say tadi malam gitu ya. Kenapa tadi malam dia nggak punya waktu untuk menyelesaikan his homework. Berarti betul ya konteks waktunya bisa kayak gini. Oke, good. Betul. Ini correct berarti. Gitu ya. Coba nomor 6 sampai 10 kecuali 7-nya dilanjutkan buat PR. Kalau ada yang bingung-bingung boleh ya nanti tanya-tanya. Oke, kita masuk ke skill 34 sekarang. Gampang ya tadi masalah simple past sama simple present. Sekarang ke simple, bukan ke simple, ini penggunaan perfect. Yang tadi kayak kita udah gambarkan ya. Perfect tense bisa past perfect, bisa present perfect. Polanya itu sama sebenarnya. Mirip-mirip lah kalau secara penggunaan. Kalau pola kalimatnya tinggal have atau has untuk present, karena have, has itu kan verb 1, berarti kan present gitu kan. Ini verb bisa has juga ya, have atau has ketemu verb 3, past participle itu verb 3, itu present perfect. Kalau yang past perfectnya, kok nggak ada di sini, oh di bawahnya. Kalau past perfectnya itu had ketemu past participle, ketemu verb 3 gitu ya. Jadi beda di had sama have-nya aja untuk masalah polanya. Sekarang penggunaannya. Tadi kita udah kegambar ya, kalau penggunaan present perfect itu dari titik past ke titik present. Coba kita baca di sini. The present perfect refers to the period of time from the past until the present. Betul berarti ya. Dari masa lampau, mulainya itu di satu titik di masa lampau sampai sekarang. Ya. Contoh, Shu has lived in Los Angeles for 10 years. Shu itu telah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun. Sampai sekarang berarti ya. Sampai sekarang masih tinggal di Los Angeles. Sejak kapan? Sejak 10 tahun sebelum tahun 2023, berarti 2013. Pertama kali tinggal di Los Angeles, titik waktu simple past-nya ya. Titik waktu pasnya itu di tahun 2013 sampai sekarang. Berarti pakainya present perfect gitu ya. Biasanya sih artinya gampang, bisa sudah, telah, tapi ingat aja kalau has atau had tinggal dia pakainya di masa sekarang gitu ya. Oke. Itu untuk contoh pertama. Kita masuk lagi ya ke contoh kedua. Yang salah, yang nggak bisa pakai present perfect. Gimana? At the start of the 19th century,
Thomas Jefferson has become President of the United States. Lihat di sini. At the start of the 19th century, Thomas Jefferson has become, pakai present perfect. Tadi penggunaan present perfect itu harus dari pas sampai sekarang. Kalau di situ ada keterangan waktu nggak? Biasanya gini, tenses itu bisa dikasih keterangan waktu, bisa enggak. Gitu ya. Kalau dikasih keterangan waktu berarti lebih detail lagi gitu kan. Tapi kalau dikasih keterangan waktu, kita benar-benar harus fokus. Itu penggunaannya harus pakai tenses apa, karena berpengaruh banget gitu kan. Tadi dapat ya, present perfect itu dari lampau sampai sekarang. Kalau di sini ada keterangan waktunya at the start of the 19th century. At the start of the 19th century itu lebih ke apa? Lebih ke simple past gitu kan. Di awal abad 19, karena sampai sekarang kan udah enggak. Ya kan? Nah, itu patokannya di situ. Present perfect sampai sekarang masih valid. Tapi kalau simple past kan terjadi sekali, bisa beberapa kali sih, tapi sampai sekarang udah enggak gitu kan. Itu bedanya simple past sama present perfect. Berarti jelas ini nggak boleh has become, became aja, verb 2 aja. Gitu ya, nih, should be became. Gitu ya. Kemudian yang kedua, every time Jim worked on his car, he has improved it. Setiap kali Jim worked on his car ini, nggak tahu artinya apa, mungkin berlatih atau memperbaiki, nggak tahu juga. Saya nggak tahu arti literalnya apa ya. Setiap kali Jim worked on his car, work-nya pakai verb 2. Setiap kali. Berarti kan kayak berupa apa ya, kejadian yang kayak sebab akibat, tapi dia dalam satu waktu yang sama ya. Sekarang udah enggak, karena work-nya kan kemarin-kemarin gitu kan. Sekarang udah enggak, berarti jelas di sini nggak boleh he has improved it. Tapi verb 2-nya aja, improved gitu ya, ke simple past. Jadi hati-hati kalau ada penggunaan present perfect suka dikecohkan di masalah itu. Apakah benar harus pakai present perfect atau tidak gitu ya. Ya, ada pertanyaan untuk present perfect? Bedanya present perfect sama present perfect continuous. Oke. Kalau gini, present perfect continuous itu sebenarnya lebih common sih. Kalau misalnya apa ya, untuk lebih menegaskan bahwa sampai sekarang itu masih gitu ya. Contoh, I've been doing my homework since last night. Nah, berarti dia mau lebih menegaskan bahwa sampai sekarang itu benar-benar masih ngerjain gitu ya. Tapi bukan berarti harus lagi ngerjain banget gitu. Kayak gitu. Biasanya kalau dalam speaking apalagi ya, itu biasanya orang-orang kalau bilang saya sudah mengerjakan ini atau mungkin sudah bergelut di dunia ini, mereka mereka prefer buat pakainya present perfect continuous gitu. Cuma kalau dalam text writing biasanya yang keluar itu lebih ke present perfect-nya aja. Gitu sih setauku. Gitu ya. Tapi kalau misalnya masalah ini ya, masalah penggunaan konteks waktu di sini itu nggak terlalu ini sih. Present perfect continuous itu paling misalnya kalaupun ada ya, they've been doing, itu biasanya di structure-nya sih yang paling keluar. Lihat aja strukturnya gitu ya. Dan penggunaan pola apa namanya, pola keterangan waktunya sama dengan present perfect tense gitu. Jadi nggak usah terlalu dipusingin sih kalau present perfect continuous. Gitu ya. Oke, sama-sama. Kita lanjut sekarang ke past perfect. Ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Past perfect. Sama, artinya juga biasanya sudah, telah gitu kan. Tapi mundur lagi. Lihat tadi yang timeline ya. Yaitu adanya di titik paling belakang simple past sampai ke ini. Titik simple past yang kedua gitu kan. Nah, artinya di antara itu biasanya memang pola past perfect itu memang digabungkan dengan simple past. Jadi maksudnya kalau melihat ada kejadian pakainya past tense gitu kan, pastikan apakah kejadiannya bareng atau beda waktu. Maksudnya ada yang duluan, ada yang lebih belakang terjadinya gitu ya. Kalau waktunya bareng pakainya past tense ya biasanya simple past aja gitu ya. Pakai di satu titik yang sama soalnya. Misalnya apa?
Kemarin saya ketemu teman saya. Ketika saya itu bisa pakai when, bisa pakai while sebenarnya sih. Tapi past continuous tetap pas kan. Contoh, ada dua kejadian di masa lampau tapi bareng gitu ya. Itu bisa dua. Nah ya. I was studying when he came. Saya sedang belajar ketika dia datang. Nah, ini nggak mungkin pakai nggak mungkin pakai past perfect karena kan ini kejadian bareng, gitu kan? Biasanya kalau nggak pakai simple past ya, pakai past continuous gitu ya. Tapi lagi-lagi pakai logic aja. Kalau I was studying itu maksudnya adalah kegiatannya masih berlangsung terus-menerus. Jadi kayak berupa proses gitu kan. Tapi kalau yang he came ya, itu jelas pakai simple past aja karena datangnya kan sekali waktu, bukan kayak proses gitu kan. Kecuali apa? Kecuali dia memang lagi jalan tuh, lagi jalan mau menuju ke rumah. When he, berarti di sini nanti biasanya pakai while he was coming gitu ya. Cuma biasanya di sini konteksnya jadinya I studied gitu. Ya boleh Kak, nggak apa-apa. Santai aja ya. Oke, jadi di sini past perfect itu barengannya sama simple past ya. Itu dia menandakan dua waktu yang berbeda. Contoh, she had lived in Los Angeles for 10 years when she moved to San Diego. Dia sudah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun ketika dia pindah ke San Diego. Berarti kan dua kejadian yang waktunya berbeda ya. Dia kan tinggal duluan di Los Angeles, baru dia pindah ke San Diego. Kejadian pertama pakainya past perfect. Karena lebih ke belakang kan. Past perfect. Dia berlangsung, kemudian berhenti di satu titik ketika si dia ini pindah ke San Diego, gitu kan. Berarti let's say dia pindah ke San Diego-nya 2022 ya, misal. Karena kan moves-nya juga udah terjadi sebelumnya kan. Let's say 2022. Berarti 2022 dia itu pindah ke San Diego. Sebelum dia pindah, ada proses atau mungkin ada jarak gitu ya. Ada jarak 10 tahun dari pertama kali dia tinggal di Los Angeles. Berarti pertama kali dia tinggal di Los Angeles 2012. Gitu. 2012 dia datang nih ke Los Angeles. Di sini titik pas yang paling belakang, 2012. Kemudian dia telah tinggal di Los Angeles sampai 10 tahun. Berhenti di 2022. 2022 dia pindah ke San Diego. Sekarang kan 2023, gitu kan. Kita ada di present-nya kan, kayak gitu. Itu ya. Itu logic dari timeline-nya. Contoh lagi, karena past perfect itu dimulainya di masa lampau dan dia berakhir di masa lampau kayak tadi, maka secara umum nggak mungkin dia digabungkan dengan present, apalagi kalau kejadiannya waktu ini kan, ya nggak? Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya when itu nggak harus nggak harus persis banget sama, pakai logik aja. Kalau misalnya emang simple past-nya kejadiannya di dua hal, gitu kan? Dua hal yang berbeda waktu ya bisa aja dia berbeda, tapi cek aja, cek apanya? Cek basic-nya, mau pakai present atau mau pakai past gitu kan. Ini nggak mungkin, gitu kan? Karena dia harus bertemu di suatu titik gitu kan. Kalau tadi kan bertemunya di 2022 tuh. Pindah dari Los Angeles ke San Diego. Itu kan dua kejadian terakhirnya bareng. Berarti bisa pakai when. When itu menandakan di titik yang dia ketemu gitu kan. Itu ya. Jadi di sini nggak masuk akal kalau dia dipasangkan dengan present gitu ya. Nah, jadi teman-teman basicnya pakai logic aja sih lebih enak. Had, past participle, past up, past to noun. Oke, not with the past tense. Ini ya, bisa teman-teman cek. Kalau saya jujur kalau hafalan itu suka lupa, jadinya makanya saya berusaha memahami polanya aja. Memahami konsepnya, kan, konsep waktu. Dan itu alhamdulillah lebih terbantu sih. Tapi nggak apa-apa kalau memang teman-teman lebih suka hafalan gitu kan. Siapa tahu lebih memudahkan. Gitu ya. Oke, kita masuk ke exercise 34. Nomor 1 udah bener ya. I have always liked the designs that are
that are on the cover. Berarti saya selalu suka desain dari dulu sampai sekarang, suka terus sama desain yang apa? Desain yang ada di cover, gitu ya. Berarti ya di covernya berupa fakta gitu kan. Berarti jelas ya, ini boleh gabung. Nomor 2 sekarang. Kenapa dia salah? Is harusnya was. Oke, di sini berarti pas basicnya ya, pas perfect. Yang satu P juga apa ya, pakai angka jadi ini 1 sekarang. Nah, di sini berarti dari dulu telah gitu kan, mungkin ada proses sudah gitu kan. Ini lebih ke experience jatuhnya, bukan yang terus-menerus di reject kan. Maksudnya itu satu kejadian tapi ada rentang waktunya gitu kan. Nah, di sini kan dia gimana? Tuh sudah di reject, sekarang dia di press. Sudahnya dulu banget gitu kan. Harusnya ketemu di satu titik di simple past saja gitu kan. Ini enggak. Berarti jawabannya memang jelas. Tadi bisa ya. Bisa kalau mau is diganti was. Berarti menandakan oh berarti dia di pressnya, let's say di pressnya kemarin. Nah, sebelum dia di press, sebelumnya itu proposal udah di reject. Berarti kan dua kejadian yang berlangsungnya beda waktu ya. Ada yang lebih dulu, di rejectnya lebih dulu. Bisa kayak gitu, simple past sama di sini past perfect had been-nya. Nah, tapi bisa juga kalau dia di press-nya masih sekarang masih di press gitu kan. Bisa aja dia she is depressed tapi nggak boleh sama had been, makanya has been rejected aja gitu kan. Berarti pengalaman ini tuh masih valid sampai sekarang gitu kan. Telah di reject, makanya dia sekarang di press gitu ya. Berarti di sini harus sama intinya ya, bebas mau yang mana gitu, karena nggak ada konteks. Misalnya ada konteksnya waktu she is depressed last year, nah kalau itu kan jelas harus pakai pas sama pas gitu ya, jadi kita bebas aja kalau di sini. Oke, itu nomor 2 ya. Sekarang lanjut ke nomor 3. Incorrect. Kenapa incorrect? Harusnya apa? Have menjadi had. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Have jadi had juga. Okay, let's see ya. The students have registered for classes before the semester started. Students itu sudah mendaftarkan kelas sebelum semesternya mulai. Ya udah, logiknya sama kayak yang nomor 2. Gak ada konteks kapan semesternya mulai kan? Apakah ini berupa habit atau berupa apa gitu kan? Ini boleh kalau misalnya mau have-nya diganti had ya. Telah register kelas sebelum semesternya mulai. Berarti semesternya udah mulai misalnya minggu kemarin gitu kan. Sebelumnya lagi udah si murid-murid ini udah daftar. Oke, bisa. Tapi bisa nggak kalau misalnya started-nya yang diganti menjadi start saja, verb 1. Kalau ini before the semester starts, berupa habit tapi telah. Kurang tepat ya ternyata. Iya, nggak bisa. Karena kan ibaratnya kalaupun semesternya mulai berupa habit, masa sudah tahu dari mana gitu kan, sudah. Iya, nggak bisa, benar-benar. Kecuali apa? Kecuali berupa fakta. Contohnya have-nya diganti apa? Diganti misalnya must register. Tapi nanti nggak dapat have-nya. Atau gini, have to
nggak bisa juga. Have registered, udahlah itu nggak usah pusingin ya. Intinya gitu logiknya nggak bisa. Ya, berarti ini incorrect ya. Yang headnya aja. Kalau yang startednya, kalau mau dijadikan fakta nggak bisa soalnya. Gitu ya. Oke, itu nomor 3. Kita lanjut nomor 4. Correct. Oke. Yang lain? Correct juga. Oke, ketika dia telah beli mobil, dia kontak agen asuransi. Beli dulu apa kontak asuransi dulu? Beli dulu ya. Oke, berarti bisa lah ya. Past perfect dulu baru simple past. Kalau pakai present bisa nggak? When she has purchased the car, she contacts the insurance agent. Nggak bisa. Ya, nggak bisa berupa fakta ya. Oke, berarti ini incorrect. Kok incorrect? Correct. Gitu. Oke, lanjut nomor 5. Incorrect. Kenapa? Harusnya finished. Oke, ada 3 verb ya. Said, had finished, dengan finish. He said that he had finished the typing when you finish the reports. He said, ya, betul ya. Kalau dalam kalimat speech yang indirect speech, tidak langsung, si ini kan tidak langsung gitu kan. Nah, berarti dia pakainya betul bisa pakai ini ya, pakai simple past biasanya. Nah, kemudian di sininya gimana? Abaikan aja yang setnya ya, abaikan. Tapi kita tahu ya, setnya itu udah bilang, gitu kan. You have finished the typing when you finish the reports. Sudah selesai ngetik sebelumnya, sebelum dia ngomong, dan bukan sebelum, ya sebelum finish berarti ya. Wait. Ya, dia bilang nih sekarang, bilangnya misalnya kemarin, ya itu sudah finish typing. Oke, berarti sebelum saya typingnya jam 12-nya. Jam 12-nya dia bilangnya jam 3 sore, gitu kan. Jam 12 dia sudah selesai typing, kemudian finish the reports-nya kapan? Ketika, yaitu pas selesai, pas kamu selesai report. Berarti kan reports-nya juga setelahnya si had finish kan, tapi sebelumnya he said. Tapi nggak masalah sih kalau ini finish-nya pakai verb 2 aja, karena ini ibaratnya kayak udah dalam kurung gitu kan, gitu ya. Oke, jadi abaikan aja masalah yang depan sama belakangnya, gitu. Atau bisa aja dianggapnya bahwa dia bilangnya itu ya ketika finished, itu gak bisa, gitu ya. Jadi ini tergantung konteks. Tapi yang paling logiknya benar adalah ya udah ini memang tidak ada kaitannya dengan finish yang terakhir, gitu ya. Berarti ini incorrect, harusnya finished. Karena ini berupa tadi dia memberikan informasi lah ya. Oke. Ini nomor 5. 6 sampai 10-nya dilanjutkan ya, teman-teman. Sekarang ke skill 35. Sekarang penggunaan time expressions. Penggunaan keterangan waktu. We moved to New York in 1970. Kita pindah ke New York tahun 1970 pakai simple past maunya. Kenapa boleh pakai simple past? Bolehnya karena di tahun 1970 itu kan berarti waktunya spesifik ya. Di satu titik. Kalau misalnya pakai past perfect nggak mungkin. Karena past perfect itu kayak ibaratnya kayak ada rentang waktu kan. Present perfect juga dia sembarang gitu waktunya, nggak yang jelas di satu titik. Nah, berarti di sini boleh ya pakai moved. Tapi bukan berarti kalau in selalu pakai simple past, bisa aja simple present gitu kan. Nah, gitu. Jadi tergantung ini ya, tergantung waktunya, masa sekarang atau masa lampau. Kalau memang di satu titik gitu kan.
Kemudian we had left there by 1980. Kita sudah meninggalkan di sana, maksudnya meninggalkan tempat itu gitu kan, by 1980. Maksud dari kata by itu gini. Maksud dari kata by sebenarnya dia waktunya nggak spesifik by itu. Kenapa? Let's say saya udah submit formnya by 2 p.m. Itu maksudnya adalah saya itu nggak mau nyebutin, dia nggak mau nyebutin waktu spesifik, entah dia lupa atau dia emang nggak mau aja gitu kan. Tapi intinya adalah maksimal jam 2 itu dia udah selesai, udah submit gitu ya. Tapi entah bisa jam 2 pas atau jam 2 kurang, dia lupa gitu, atau dia nggak mau nyebutin. Intinya di waktu tersebut dia sudah gitu ya. Entah rentang waktunya yang mana, itu sebelumnya atau pas di situ. Nah, itu kan berarti nggak spesifik tuh. Berarti biasanya pakai apa? Past perfect. Kalau memang di sininya waktu terakhirnya adalah pas gitu kan. Waktu terakhirnya pas, oh berarti ini pakai pas. Tapi karena di sini nggak spesifik, berarti pakai past perfect. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, we have lived in San Francisco since 1982. Pakai since itu sejak. Maknanya sejak itu kan berarti dari dulu sampai sekarang kan. Kalau sejak, misalnya saya bilang saya udah makan sejak jam 2 gitu kan. Sampai sekarang masih makan, berarti misalnya jam 3 atau jam 5 masih makan. Berarti kan artinya kalau sejak itu sekarang masih kan. Oh, berarti pakainya present perfect jelas gitu ya. Gak mungkin pakai yang lain gitu kan. Nah, jadi teman-teman kalau mau hafalin boleh aja sih. Cuman sebenarnya ada sedikit, saya agak sedikit ragu di by sebenarnya. Kalau by itu sebenarnya nggak hanya di past perfect, bisa aja di apa ya, simple present juga bisa. Misal, you must submit your assignment by 2 p.m. today, gitu kan. Nah, itu bisa, tapi maknanya tetap maksudnya berupa deadline gitu kan, kalau yang itu. Tapi kalau untuk di soal TOEFL, misalnya melihat by, fokus aja di sininya, waktunya, by berapa. Biasanya misalnya pakai tahun ya, tahunnya apakah udah kurang dari 2023 sekarang atau gimana gitu kan, nanti kelihatan. Ya, apakah benar harus pakai past perfect atau enggak gitu ya. Oke, itu contohnya. Contoh lagi, ini yang harus pakai simple past. Contohnya, she got a job 2 years ago. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu enggak berarti 2 tahun dari sekarang sampai sekarang kan. 2 tahun yang lalu kan artinya kalau 2023 berarti 2021-nya aja gitu kan. Dia dapetin di tahun 2021. Berarti pakainya simple past aja karena spesifik waktunya di tahun 2021 kan berarti. Kalau patokannya tahun sekarang. Gitu ya. Berarti ini simple past sudah benar. Berarti kalau ada go, tandanya dia pakai simple past, gitu ya. Kemudian she started working last week. Last week artinya kalau minggu kemarin itu bukan berarti gimana ya? Dia kan mulai bilangnya. Mulainya itu last week. Misal sekarang hari Selasa, berarti last week-nya ya minggu dari minggu sekarang gitu ya. Patokannya minggunya, bukan patokan Selasanya. Gitu ya. Jadi dia pakainya last week di sini tetap pakai simple past, bukan berupa rentang gitu, karena fokusnya di startnya. Berarti di sini kalau ada last juga pakainya simple past gitu ya. Contohnya lagi yang kalau ini present perfect nih. Present perfect selain since juga bisa pakai, kadang-kadang pakai for, tapi for itu selama bisa juga untuk ini ya, past perfect kalau for. Akan rentang. Tapi kalau since kan jelas, dia dimulai di satu titik sampai sekarang. Nah, tapi satunya lagi, selain since sama for, bisa juga pakai lately atau recently. Lately, recently itu dia untuk digunakan penggunaan dalam present perfect. Kenapa? Karena lately, recently kan artinya baru-baru ini. Baru-baru ini tuh maksudnya kan misal ada informasi berita dunia. Berita dunianya itu pertama kali ada di televisi misal itu kemarin kan. Nah, jangan kemarin deh, minggu kemarin. Baru-baru ini kan artinya berarti ya benar. Let's say minggu kemarin sampai sekarang baru-baru ini gitu kan. Berarti pakainya present perfect gitu ya. Itu benar ini. Has worked very hard
very hard lately atau recently juga boleh. Nah, artinya baru-baru ini. Berarti dari satu titik di masa itu, masa yang kemarinnya sampai sekarang masih gitu kan. Ini gitu ya. Ini contoh-contohnya. Tapi bukan berarti ya, ingat-ingat bukan berarti time expression itu wajib. Kita bisa dapat time expression itu berarti itu merupakan clue aja sih kalau dalam soal TOEFL. Itu ya. Kalau bikin kalimat sih nggak wajib-wajib banget. Oke, kita masuk ke nomor 1 udah benar. Rank incessantly last night. Berarti tadi malam dia berdering. Berarti betul last itu pakai simple past ya, aman. Nomor 2. F harusnya had. Oke, had Kak. Okay, they have finished contacting everyone by 4 o'clock yesterday. Tadi ya, by itu patokannya jangan langsung ke past perfect, tapi bayangkan aja. Sebelum, tapi maksimal jam 4 kemarin. Oh, kalau jam 4 kemarin pakainya pas, ya udah jelas ini nggak boleh pakai have. Gitu kan, pakainya had supaya dia basic tense-nya menjadi past perfect, betul. Past perfect ya. Jadinya past perfect. Sip. Berarti they had finished contacting everyone by 4 o'clock yesterday. Berarti maksimal jam 4 kemarin itu udah selesai kontak everyone. Gitu ya. Oke, good. Nomor 3. Incorrect. Harusnya simple past karena ada waktu spesifik. Oke, betul ya. Di tahun 16-12 aja. Berarti sampai sekarang udah enggak jelas. Nggak boleh pakai have arrived. Karena present perfect harus valid sampai sekarang ya. Berarti di sini incorrect. Sip. Nomor 4 sekarang. Incorrect. Yang mana yang incorrect? Nah, ada 2 klausa. Harusnya had. Oke, yang lain gimana? Incorrect had. Correct. Tadi ada incorrect nggak sih? Enggak ada ya. Perasaan tadi ada yang hilang apa? Oke, kita cek ya. Since the new law was passed, it has been difficult to estimate taxes. Ada 2 klausa pakai simple past ya. Was passed itu simple past. Patokannya yang ini was-nya. Was itu kan to be verb 2 kan. Karena di sini nggak ada have atau has atau had, berarti bukan perfect ya. Ini simple aja, tapi simple past dalam pasif. Kemudian has been difficult-nya, has been itu berarti has ketemu verb 3 ya. Dia berarti present perfect. Sejak new law was passed, sejak hukum baru kayak dijalankan gitu kan, atau diperbolehkan, it has been difficult, sudah menjadi sulit untuk menghitung pajak. Sejak new law-nya dibolehkan, saya dibolehkan ya, dibolehkannya misal tahun kemarin. Sejak tahun kemarin, it has been difficult to estimate taxes. Sulit untuk memperkirakan pajak. Sejak tahun kemarin. Berarti kalau sejak itu apa? Sejak tahun kemarin sampai sekarang. Di sininya sejaknya betul enggak? Pakai was past yang the new law-nya. The new law-nya dibolehkannya kan tahun kemarin, berarti spesifik kan? The new law-nya benar pakai simple past. Gitu kan?
Karena sekali waktu dia diperbolehkan, saya gitu kan. Sejak kejadian itu, satu kejadian yang spesifik, sampai sekarang, nah sampai sekarangnya pakai present perfect, berarti benar nggak? Benar dong, ya nggak? Jadi pola untuk since, kalau ada keterangan waktu since, tapi since itu nggak selalu keterangan waktu, bisa juga kan artinya karena ya. Kalau di sini artinya lebih ke keterangan waktu, sejak artinya. Since di sini kalau ada since bisa langsung keterangan waktu, misalnya 2002 ya. Setelah komanya, atau mungkin dibalik juga bisa ya. Misalnya kalimatnya dulu, klausanya dulu, baru since 2022 gitu kan. Nah, intinya adalah setelah since-nya bisa langsung keterangan waktu, tapi setelahnya si klausa yang mau dibuatnya itu klausa utamanya harus pakai present perfect, karena maksud dari since itu adalah dimulai di saat itu sampai sekarang gitu kan. Atau dibalik juga boleh ya, it has been bla 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 since 2022. Atau kalau nggak mau, setelah since-nya nggak mau keterangan waktu kayak tahun, bulan, tanggal gitu ya, itu bisa juga menunjuk pada satu kejadian spesifik. Misalnya, sejak saya lahir, since I was born, my family has loved me so much. Nah, gitu kan. Sejak saya lahir, lahirnya itu sekali waktu gitu kan, di masa lampau. Sampai sekarang, my family itu telah cintai saya so much gitu ya. Itu. Jadi ini logiknya. Tapi kalau mau teman-teman mau mudah, intinya adalah klausa utama untuk since ya harus present perfect. Jadi patokannya di klausa utama, walaupun setelah since-nya ada klausa lain. Karena klausa ini kan jatuhnya klausa apa? Klausa ini ya, klausa tambahan kan jatuhnya. Nah, kita fokusnya di klausa utamanya gitu ya. Klausa tambahan itu klausa dependen yang dekat dengan konektor gitu ya. Nah, berarti di sini jawabannya correct gitu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak untuk nomor 4? Atau masih bingung? Aman? Oke, sip. Nomor 5 sekarang. Correct, correct. Oke. Di sini put itu berapa? Sama keterangan waktunya ago ya, 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu, kalau sekarang jam 5 berarti jam 3. Jam 3 itu berarti spesifik ya. Tapi 2 jam lalu berarti spesifik dan udah sebelumnya gitu kan. Enggak sekarang. Berarti di sini pakainya harus simple past. Simple past itu verb 2 ya. Berarti verb satunya dari put apa? Put. Verb 2 dari put juga. Verb 3-nya put juga. Berarti di sini dianggap verb 2 bisa gitu ya. Lagi pula kalau ini kita anggap verb 1, misalnya kayaknya salah deh. Nih. Kayaknya salah karena put itu harusnya put it, misal kita nggak tahu ya. Ini tetap salah, kenapa? Karena putnya di sini kan verb 1. Kalau verb 1 subjeknya cashier, cashiernya singular, harusnya dikasih s. Misal ya kita nggak ngeh ke ini, gitu kan? Atau nggak ngeh kalau put itu ya memang verb 2-nya put lagi gitu kan. Kita bisa pakai alasan yang lain, patokannya di singular plural si subjek. Siapa tahu memang itu clue-nya gitu ya. Jadi ada banyak cara untuk dapetin jawaban. Contohnya kayak eliminasi. Ya berarti apa ya? Klausanya nggak valid karena subjek verbnya salah gitu ya, secara verb 1. Kalau itu dianggap verb 1, tapi ini ternyata verb 2 gitu kan. Oke, berarti ini correct gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau gitu lanjut ya. Nomor enggak ding, 6 sampai 10-nya lanjutin aja, gampang soalnya. Kalau ada pertanyaan boleh ya teman-teman tanya lagi. Kita masuk ke skill 36. Skill 36 itu
penggunaan will dan would. Will dan would itu artinya sama-sama akan ya. Tapi kalau will adalah bentuk presentnya dari akan, kalau would bentuk pastnya dari akan. Contoh, penggunaan will yang klausalnya lebih dari satu. I know that they will arrive soon. Saya tahu mereka akan arrive bentar lagi gitu kan, cepatnya. Berarti saya tahu mereka akan arrive soon. Ya bener ya, berarti kan patokannya saya tahunya sekarang, akan datangnya ya beberapa waktu nanti gitu kan. Berarti betul. Contoh lagi, it is certain that he will graduate. Udah pasti dia akan lulus. Kita berarti yakinnya sekarang, graduate-nya nanti gitu kan. Future itu kan patokannya berarti masa sekarang kan. Future dari masa sekarang berarti kan kenapa will itu dipakai di sini nggak would ya, karena will itu bentuk presentnya untuk future. Maksudnya patokannya dari present gitu ya. Kemudian I knew that he would arrive. Ini penggunaan would-nya. Bedanya di sini would arrive-nya artinya adalah past future itu artinya di waktu masa lampau itu akan gitu ya. Contoh I knew, saya tahu, let's say tahunya itu kemarin jam 6 pagi gitu kan. Saya tahu bahwa dia akan datang. Nah, datang itu jam 9-nya misal. Kayak gitu. Atau bebas lah jam berapa aja. Yang penting dia lebih dari si pas, tapi nggak lebih dari sekarang, nggak lebih dari masa sekarang gitu ya. Patokannya masih lampau gitu. Ini juga sama ya, it was certain that he would graduate. Berarti udah lulus, tapi yakinnya itu yang kemarin-kemarin. Tuh, pastinya. Contoh. Berarti kalau logik kayak gitu, berarti kalau will sama would mah ketika dia gabung sama klausa lain ya harus basicnya harus sama ya. Present ya sampai present berarti pakainya presentnya will, gitu kan? Yaitu will. Walaupun will itu sebenarnya namanya future ya, bukan present. Ya, itu. Nah, tapi patokannya kan ke present kayak gitu. Contohnya lagi yang salah, I know that he would arrive soon. Saya taunya sekarang, tapi dia akan tibanya masa yang kemarin-kemarin gitu kan. I know that he would arrive soon. Soon-nya itu kan lebih kayak segera gitu kan. Nah, logiknya nggak dapet gitu ya. I was certain that he will graduate juga salah. Masa yakinnya kemarin dia akan graduate-nya jauh banget gitu kan. Harusnya that he would graduate gitu. Oke, jadi patokannya kalau will sama would ya udah samakan aja. Itu yang paling gampang. Tapi logiknya kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak ini? Ada pengecualian itu satu. Bisa menggunakan will ketemu would ketemu sama present ya. Kalau saya yang lainnya ke present itu bisa. Tapi berupa apa? Berupa permintaan yang sopan. Contoh, I would like to know if you have a pencil that I could borrow. I would like to know if you have. Itu kan if you have-nya pakai simple present ya. Tapi kenapa pakai would nggak pakai will? I will like to know atau pakai simple present. Simple present bisa sih I want to know aja. Tapi kalau pakai will nggak bisa. Kenapa? Karena bukan nggak bisa, kebalik. Sorry. Kalau yang would itu bisanya kenapa? Karena dia berupa polite request. Saya pengen tahu lebih sopannya itu ya I would like pakai simple past gitu ya. Contoh lagi. Ini berarti berupa permintaan kan? Pensil yang saya bisa pinjam. Ini bisa kayak permintaan, bisa juga kayak pengandaian sih jatuhnya. Gitu kan. That I could borrow. Nah, supaya bisa sopan kan harus di simple past kan ya. Jadi penggunaan simple past itu bukan hanya untuk yang masa lampau, bisa juga berupa polite request. Kayak misalnya could you buy me some coffee gitu kan. Itu berupa polite request. Kalau can you bisa nggak? Bisa, tapi kurang sopan gitu ya. Pengecualiannya. Sisanya pakai logik yang tadi aja. Oke, masuk ke nomor satunya sekarang. Kenapa dia salah? Would. Oke, easy ya. Ini jelas.
Atau kalau mau ya he knows juga boleh. He knows tapi will-nya tetap ya. Tergantung aja. Nomor 3. Incorrect. Nggak bilangnya let's say kemarin, berarti kalau mau nge-future kan kemarin kan harus pakai past ya, will-nya itu would. Oke, betul betul. Sip. Ini kayaknya lumayan gampang ya. Teman-teman lanjutin aja deh. Gampang banget ini. Intinya adalah kalau bukan berupa polite request ya kita samakan gitu ya. Tapi kalau berupa polite request, teman-teman bisa menggunakan polite request si simple past gabung sama simple present berarti ya. Bukan simple past, berarti past future maksudnya. Past future sama simple present. Oke, ini exercise-nya. Boleh teman-teman kerjain di rumah. Kita ke TOEFL exercise-nya aja. Nomor 1, coba. Correct. Oh, kok correct? C maksudnya. C, where he spends his youth. Harusnya apa berarti? Sekalian sama penggantinya ya, kalau ada. Sorry. Past, spend. Okay. In several of his paintings, Edward Hicks depicted the Quaker farm where he spends his youth. Betul ya, ini depicted-nya dalam simple past. Berarti logiknya udah kan depicted-nya. Masa dia menghabiskan waktu mudanya sekarang gitu kan? Oke, jelas di sini harusnya he spent ya, karena fokus waktunya adalah di mudanya sini sih sebenarnya. Gitu ya. Oke, good. Dan ini juga berupa mungkin kejadiannya sama ya. Gitu. Oke. Lanjut nomor 2. Harusnya apa? Jadi had, became. Atau verb 2 aja Kak, became. Oke. Kalau teman-teman ngelihat intinya kalau ada verb di garis bawahin, banyak harus di ini ya, yang harus dianalisis. Bisa masalah singular plural, bisa masalah auxiliary verb dengan main verbnya, misalnya has bisa nggak ketemu become gitu kan. Bisa juga masalah tadi, masalah apa? Aktif, bukan aktif pasif ini, tenses berarti ya, tenses. Tapi aktif pasif juga bisa di apa namanya, bisa dianalisis ya. Jadi ada 4 kalau masalah verb. Singular plural, aktif pasif, kemudian pasangan auxiliary verb dengan main verbnya, atau tenses. Di sini tenses ya, karena ada keterangan waktu. Kalau misalnya melihat ada keterangan waktu, langsung aja cek benar nggak, bisa masalah tenses. Kalau enggak ya berarti masalah yang 3 tadi, 3 selain itu. Ini tensesnya adalah di tanggal 3 Maret 1845. Sedangkan tenses yang digunakan di alfanya pakai present perfect. Ini udah jelas, walaupun kita nggak ngebayangin itu spesifik waktunya atau enggak, kita tahu bahwa tanggal 3 Maret 1845 itu udah dulu. Kalau pakai present perfect artinya sampai sekarang masih, gitu kan? Enggak dong. Ini yang apa yang salah? Jelas banget. Ini basic tensesnya pakai present, salah ya. Ini kan udah. Sekarang udah enggak. Ya berarti di sini become-nya diganti jadi verb 2 yaitu became ya. Dua-nya became. Kebetulan verb 3-nya sama dengan verb 1 become. Oke, di nomor 2 jawabannya alfa ya. Sip, tidak dapat maksudnya. Lanjut nomor 3 sekarang. B.
Oke. B. C. Oke. Ini C atau B, gitu ya, antara verb realized atau verb will. After last week's meeting, setelah meeting minggu kemarin, advertising department menyadari secara cepat bahwa produknya akan perlu sebuah slogan baru. Setelah meeting minggu kemarin, patokannya meeting minggu kemarin, gitu kan? Berarti pakai simple past aja ya. The advertising department quickly realized that the product would need a new slogan. Gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Ini last week-nya. Ini ada pertanyaan? Soalnya di situ quickly realized. Cepet gitu kan nyadarinya. Berarti kalau last week, kalau cepat kan let's say misal 1 hari gitu, atau bahkan setelah meetingnya kelar banget kan bisa, itu quickly cepet kan. Gak mungkin sekarang realize-nya. Kalaupun pakai realizes that will need a slogan, itu kan jatuhnya minggu kemarin jauh banget sama sekarang gitu ya. Logiknya kayak gitu. Oke, jadi nomor 3 C ya, would digantinya. Nomor 4 sekarang. B harusnya apa? Served. Oke. Di sini serves, verbnya serves, verb 1 ya. Verb 1 berarti masa sekarang. Sedangkan konteks waktunya in the beginning of the 20th century, berarti awal abad 20 tahun 1900-an ya. Jelas, nggak boleh pakai present. Jadi diganti menjadi simple past, karena di awal abad, perlu kan spesifik ya. Oke, itu jawabannya B. Lanjut nomor 5. Delta harusnya apa? Paralel, berarti gimana? Paralelnya dengan apa dia? Gimana? Nyerah? Oke, dibahas ya. Tadi ada curiga ke delta. Kita cek. Katanya masalah paralel. Oke, kita cek paralelnya. Oke, ini N betul ya, mungkin masalah paralel. N menghubungkan turned dengan apa? Dengan reconstructed. Reconstructed sebagai verb berapa? Ini dia setelahnya to be ya, berarti verb 3. Turned-nya verb berapa? Turned-nya juga verb 3. Tapi kok nggak ada been-nya gitu ya? Bisa nggak? Bisa, berarti jatuhnya diwakilin. Itu auxiliary verb itu bisa dianggap apa yang mewakili si
verb yang setelahnya jika memang sama-sama dalam menggunakan tenses yang sama. Contoh, saya sedang makan dulu deh. Saya sedang makan dan nonton film. I am eating and watching film. Gitu kan? Ini boleh. Karena nanti si M-nya udah mewakili watching. Contoh di situ berarti nanti si turn-nya sebenarnya ada ininya, ada had been-nya juga. Berarti telah direkonstruksi dan telah diubah menjadi museum. Berarti delta paralelnya hanya kepada reconstructed verb 3 dan third-nya verb 3. Kita sama-sama verb ya, sama-sama verb, tapi verb 3 di sini sendiriannya karena udah diwakilin dengan had been-nya tadi gitu ya. Di delta udah aman gitu. Oke, kita cek. Kayaknya nggak ada yang salah ya. Had, since, been. Been bisa ketemu reconstructed kan? To be ketemu verb 3 bisa. Been-nya ketemu had bisa nggak? Bisa. Had ketemu verb 3, to be juga been itu kan to be tapi juga verb 3 kan? Oke, berarti A ke B bisa. B ke C bisa. Nah, yang salah itu sebenarnya bukan A ke B-nya, tapi masalah since-nya. Keterangan waktu, since. Maksudnya, kenapa di sini nggak boleh pakai had? Harusnya apa? Harusnya has. Kenapa? Karena maksudnya Forticonderoga, sebuah fortifikasi penting secara strategis selama revolusi, selama mungkin ada masa revolusi gitu kan. Nah, ini merupakan simple past ya, konteks waktu di revolution ya. Tapi di sininya apa? Sebenarnya ada clue-nya, yaitu since. Maksud dari since itu berarti sejak telah itu berarti sejak dari revolusi tadi sampai sekarang telah direkonstruksi dan diubah menjadi museum. Berarti di sini salahnya karena pakai since, karena since itu sejak sampai sekarang, berarti sampai sekarang masih direkonstruksi dan masih diubah jadi museum. Gitu. Berarti di sini alpha yang salah ya. Karena since di situ sebenarnya bisa sebagai adverb kan, adverb of time. Nah, adverb itu bisa berada di antara auxiliary verb dan main verb juga, gitu ya, berada di antara kata pertama dari verb dengan kata selanjutnya, gitu. Jadi jangan lupa ya, ini cari clue waktunya, barangkali ada, gitu ya. Oke, jadi jawabannya apa ya? Sangat tidak tertebak. Saya juga waktu pertama kali udah lama lihat soal ini, yang mana? Oh iya, baru ingat since-nya, gitu ya. Oke, nomor 5 jawabannya alfa. Ada pertanyaan? Berarti itu present perfect. Harusnya present perfect, betul. Kalau tadinya past perfect ya. Karena konteksnya di since. Jadi kalau melihat since itu, intinya adalah sejak itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Jadi jelas basicnya nggak boleh pas. Sampai sekarang kan. Tadi aku mikirnya past perfect kan kayak, iya benar. Iya, karena kita biasanya apa ya, langsung kan, oke ini had since been reconstruction kan aman, ternyata ke clue waktu. Makanya kalau melihat verb di garis bawah itu tadi ada 4 yang bisa dianalisis gitu ya. Salah satunya yang masalah keterangan waktu, tensisnya benar atau enggak. Ternyata tensisnya yang salah ini ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Nomor 5. Oke, sama-sama. Nomor 6. C, B, C, C. Ada B, ada C. Cek B sama C. Yang B, the least costly. The least costly. Costly itu adjektif ya. Berarti maksudnya gimana? Bentuk energi yang paling mahal, yang paling sedikit mahalnya maksudnya. Least itu berarti bentuk superlatifnya tapi yang sedikit ya. Kalau most kan yang paling. Kalau least itu yang paling sedikitnya, paling bawahnya. Paling tapi ke arah sedikit ya. The least. Nah, berarti di sini aman sebenarnya. Ininya adalah adjektif costly itu. Jadi yang belakangnya li itu belum tentu adverb ya. Kebanyakan adverb memang li.
Tapi kalau yang ada li bukan berarti langsung adverb. Kita di sini costly dapatnya adalah adjektif, maksudnya mahal costly itu. Nah, berarti di sininya adjektif, listnya berupa superlatif, penggantinya dari most. Bukan pengganti sih, penggunaannya sama dengan most, tapi beda meaning dikit kan. Kalau most yang paling, kalau list yang paling sedikit. Oke, berarti di sini aman yang B-nya. Kalau yang C gimana? Would be used. Would akan digunakan. Berarti patokannya sama simple past. Karena would-nya itu kan past perfect kan? Kemarin akan digunakan. Bilang akannya itu kemarin, let's say ya. Berarti sebelumnya harus pakai simple past juga. Basicnya harus past. Tapi kan kalau kita menganggap would-nya yang benar, nggak mungkin kita ubah ini kan, assume-nya. Berarti assume-nya yang benar, bab 1, assume-nya sekarang. Berarti kan akan digunakannya nanti yang simple, nanti yang future present ya, present future. Gitu. Berarti di sini C jawabannya. Gitu ya, patokannya di itu. Karena gampang kalau would sama will ya, tinggal patokannya dengan si kalau saya yang lain. Gitu. Oke, ada pertanyaan nomor 6. Oke, ada lanjut. Nomor 7. C, C, C. Oke, C-nya sebagai verb ya, verb 1. Singular pluralnya aman sama he ya. Singular plural aman. Terus dia sendirian, nggak ada auxiliary verb-nya. Berarti masalah tenses ya. Tenses. Tensesnya gimana? Di sini yang pertama pakai became verb 2. Nah, tapi dua-duanya digaris bawahi. Berarti belum tentu C, belum tentu A. Kita cek aja, bisa sama apa bisa beda gitu kan. Di sini ada 20-year-old man menjadi second casualty yesterday. A-nya benar nggak berarti? A-nya benar karena yesterday. Menjadinya kemarin kan. Simple past. Berarti A-nya aman. Berarti patokannya di became. Mau berbeda atau mau disamakan tensesnya gitu kan. Di sini ada kata ketika dia kehilangan. Menjadi ini ketika dia kehilangan. Oh ya berarti disamakan aja karena itu satu titik yang sama ya. Berarti betul jawabannya C. Jadi verb 2 dari lose. Verb 2-nya adalah lost ya. Oke, sip. Dapat maksudnya ya. Aman. Lanjut nomor 8 sekarang. D, became. Oke, kita cek ini verb juga ya. Become itu verb berapa? Di sini metal points become. Oh, bisa jadi verb 1 ya. Karena di sini points-nya kan plural. Oke, dia verb 1 boleh. Karena kalau di sini singular, poinnya berarti become-nya salahnya karena becomes gitu kan. Harusnya becomes, tapi enggak, bukan masalah itunya ya. Tapi kita cek dulu yang lain. Tadi masalah singular plural aman. Masalah tenses gimana? Ada tenses yang lain, had written. That's perfect. Had written sama verb 1. Udah jelas, basicnya udah ya. Tuh. Kedua, mana yang disalahkan? Apakah had-nya diganti have atau gimana gitu kan? Ya udah dicek aja. Kira-kira ini mau pakai basicnya yang past atau present. Ternyata pakai past karena bilangnya in the middle of the 19th century. Abad 19 gitu kan. Abad 19 kan udah lampau. Berarti jelas had-nya benar, become-nya yang salah menjadi became. Gitu ya. Sip. Ini tensesnya beda tapi basicnya masih sama gitu kan. Basicnya masih sama-sama past. Ini simple past, ini past perfect. Yang past perfectnya benar karena ini terjadi duluan, sudah nulis duluan sebelum metal points-nya populer gitu ya. Jadi tepat past perfect duluan, baru simple past untuk dua kejadian di masa lampau yang beda urutan waktu.
Lanjut nomor 9. Itu bacanya cupair ya, bukan cupare. Cupair it's that. Di. Hey. Cek. Verbnya is launching sama with potential raise. Akan melaunching, stop offering, plan yang sedang, yang akan gitu ya. Sedang, oke, patokannya sedangnya pakai simple present, berarti pakainya future yang menggunakan will, betul ya. Will tak sip, gampang. Will sip, betul. Lanjut nomor 10 terakhir. Delta harusnya apa? Delta harusnya is. Present is. Oke, kita cek. Formula used in the study calls for either peroxide or metaldehyde. But metaldehyde was not always available. Verbnya adalah was yang terakhir ya. Ini verbnya verb 2. Ada verb lagi nggak? Mungkin ada yang terkecoh, ngira use-nya sebagai verb. Padahal di sini bukan verb ya. Use-nya di sini kenapa nggak bisa dianggap verb? Kalau kita nggak cek ke yang lain, kita juga tahu ini bukan verb. Kenapa? Kalau use itu kan bisa verb 2, bisa verb 3. Kalau dianggap verb 2 beneran verb, tapi maknanya aktif. Berarti kalau use menggunakan ya use verb 2 yang menggunakan. Di sini aneh, masa formula menggunakan di studi calls, gitu kan. Nah, di sini artinya dia bukan verb 2 karena maknanya nggak aktif. Maknanya dia pasif sebagai verb 3 bukan verb adjektif yang digunakan maksudnya. Formula yang digunakan di studi, nah calls for-nya yang jadi verb. Gitu ya. Jadi di sini verbnya adalah calls, verb 1. Saya nggak tahu sih artinya apa. Mungkin menggunakan atau apa gitu ya. Memerlukan mungkin. Nah, di sini verb 1 dari call. Karena jelas subjeknya adalah formula ya, singularnya udah benar ini verb. Tuh. Berarti di sini calls for either peroxide or metaldehyde kayaknya lebih ke sebuah fakta ya, kalimat fakta. Fakta pakai simple present berarti kalau mau menjelaskan fakta selanjutnya bahwa metaldehyde itu tidak selalu tersedia ya berarti pakai simple present juga gitu kan, karena nggak ada konteks waktu yang berbeda gitu ya. Jawabannya betul, date-nya diganti jadi is untuk subjek metaldehyde dan pasangan dengan ini gitu ya. Oke, hati-hati nih masalah verb 2 dan verb 3 yang sama verbnya tapi beda penggunaan gitu ya. Itu caranya membedakan verb 2 verb 3 sebagai verb atau bukan ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Rencana saya nanti tuh, ada pertanyaan. Kalau TBU BUMN itu bagian readingnya kayak gimana ya berdasarkan batch sebelumnya? Just itu 13. Tadi dulu ya, reading TBU BUMN. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa ini nggak share masalah batch-batch sebelumnya. Jujur saya ikut BUMN itu dari batch 1, tapi batch satunya saya waktu itu nggak ikut kalau nggak salah ya, saya lupa sih nggak ikut TBI-nya tuh, entah kenapa waktu itu. Terus kalau yang batch 2-nya saya ikut, tapi readingnya sama sih kurang lebih kayak TOEFL, cuma nggak tahu, saya kan nggak bisa memastikan juga ya apakah jenis soalnya nanti pun sama dengan jenis soal BUMN atau mungkin pakai BUMN itu nanti bakal pakai tipe soal IELTS, kita nggak pernah tahu kan gitu. Tapi biasanya sih kalau tes-tes kayak gitu misalnya negeri ya biasanya sih TOEFL biasanya, tapi bukan berarti pasti TOEFL yang keluar gitu ya. Cuma kalau berdasarkan batch yang sebelum sih setahu saya itu pakai jenis soalnya jenis soal TOEFL. Cuma bacaannya lebih panjang kalau nggak salah ya. Ada beberapa bacaan yang kayak panjang banget dibandingkan
soal TOEFL gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kak, use verb 3 berdiri sendiri tanpa verb 1 boleh ya? Bedainnya gimana, Kak? Bisa sering atau verb 1 atau verb 3? Oke, sama-sama. Itu kalau verb 3 itu sebenarnya bukan ketemu verb 1 gitu ya. Maksudnya verb 3 itu selalunya kalau dianggap verb, ketemunya adalah to be plus verb 3 atau ini ada di materi past participle berarti. Atau have, atau has, atau had, atau verb 3. Nih. Jadi nggak selalu verb 1 gitu ya. Yang penting dia to be atau have atau has atau had itu bisa verb 3 gitu ya. Nah, kalau to be plus verb 3 kan to be itu bisa to be dalam verb 1 is MR, bisa to be dalam verb 2 juga kan. Bisa was atau were. Makanya saya kalau bilang verb 1 bisa ketemu verb 3 itu maksudnya untuk menganalisis saja. Tuh. Ya, tapi basicnya dari sini. Kesimpulannya betul, bisa verb 1 ketemu verb 3 atau verb 2 ketemu verb 3 ya. Nah, yang penting kalau to be verb 3 maknanya pasif. Tapi kalau misalnya have atau has atau verb 3, had ketemu verb 3, ini belum pasif. Ya. Ini masih present perfect. Bukan present perfect, masih present atau past perfect yang aktif. Kalau mau pasif ya tinggal dikasih bin aja gitu ya. Gitu, supaya ada to be ketemu verb 3. Oke. Itu ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Rencana saya nanti itu kan hari Minggu kita ada ini lagi ya, ada kelas lagi insya Allah Minggu malam. Jadi nanti Minggu malam saya tuh mau tapi jangan Minggu malam ding, karena Minggu banyak yang libur ya, mungkin bisa atau nanti saya kabari aja waktunya. Nah itu saya mau bikin scoring dalam artian simulasi TOEFL, tapi nggak pakai sertifikat ya teman-teman karena saya bukan lembaga, kita itu hanya komunitas saja. Jadi belum lembaga formal, nggak pakai sertifikat, tapi buat teman-teman belajar untuk simulasi, gitu ya. Jadi nanti waktunya selenggarakannya bareng-bareng, karena nanti listeningnya bakal diputar dari saya. Kalau saya sistemnya gitu, listeningnya diputar bareng-bareng di Zoom. Nanti setelahnya teman-teman kerjain pakai PDF gitu ya di Google Form. Itu aja sih paling dari saya. Mungkin teman-teman bisa infoin ke teman-teman yang lain ya untuk adanya simulasi TOEFL ini gratis, insya Allah gratis, nggak ada bayaran apapun ya. Jadi jangan khawatir. Itu aja sih paling. Ada pertanyaan nggak? Nanti karena waktunya bareng-bareng, kita bareng-bareng juga ya. Mungkin sih malam, insya Allah bisa malam. Nanti biar banyak yang ikut juga. Barangkali minggu banyak yang mau refreshing kan, kalau pagi atau sore. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, segitu dulu kelas kita hari ini. Ada chat. Oh, nggak ada. Siap, oke. Terima kasih banyak teman-teman, semoga bermanfaat. Ketemu lagi next time. Nanti ada soal juga ya di Discord barangkali besok, insya Allah. Tuh. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Kak.